Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sebuah kasus yang berkaitan dengan etika bisnis, yaitu kasus yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia. Untuk memenuhi tugas etika bisnis dari kelompok kami, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mana berbentuk dalam sebuah PowerPoint. Sebelum saya memulai penjelasan tentang materi diskusi dari kelompok kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putri Malasari Lubis, dan teman saya Desi Safitri, M. Sandi, M. Taufik Rafiki, dan Rian Setiawan. Materi yang kami ambil tersebut, kami menjelaskan tentang suatu permasalahan dari PT Dirgantara itu, tentang suatu strategi humas PT Dirgantara Indonesia dalam memperbaiki krisis perusahaan pada tahun 2017 sampai 2018. Nah, PT Dirgantara Indonesia ini merupakan perusahaan BUMN dalam bidang produksi pesawat terbang berbasis militer maupun non-militer. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kedirgantaraan selama lebih dari 40 tahun ini, PT Dirgantara Indonesia pada awalnya mempunyai nama perusahaan PT Nurtanio. Peresmian pendirian PT Nurtanio berlangsung di kawasan produksi 1 PT Nurtanio dan diresmikan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Jenderal TNI Soeharto pada tanggal 23 Agustus 1976. Profesor Dr. Ing B.J. Habibie diangkat sebagai Direktur Utama PT Nurtanio. Program pertama PT Nurtanio pada tahun 1979 adalah pesawat CN-235 atau Casa Nurtanio, 2 mesin 35 penumpang. Pada tahun 1987, PT Nurtanio atau PT Dirgantara Indonesia ini merancang pesawat N250. Pada tahun 2000 ini diberi nama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PT IPTN. Diubah menjadi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Pergantian nama ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Bapak Ki Haji Abdurrahman Wahid pada tanggal 24 Agustus tahun 2000. PT Dirgantara Indonesia memiliki 3 cabang di Indonesia, yaitu Bandung, Madura, dan Tasikmalaya. PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi pesawat terbang dan beberapa helikopter untuk keperluan militer. Contohnya seperti NBO 105, NBE LL 142, dan lain-lain. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan atau maintenance service untuk mesin-mesin pesawat. Saat ini PT Dirgantara Indonesia mempunyai pasar dari dalam negeri, Asia Tenggara, Korea Selatan, Amerika Latin, dan Asia Pasifik, terutama pada produksi pesawat terbaru N219, yaitu pesawat terbang sipil yang didesain untuk 19 penumpang. Inti permasalahan, PT Dirgantara Indonesia dinilai tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun dan jaminan hari tua kepada mantan karyawannya. Adanya pemberitaan yang dikeluarkan oleh media-media mengenai krisis ekonomi PT Dirgantara Indonesia tersebut mempengaruhi citra perusahaan yang kurang baik di mata masyarakat. Bagi perusahaan atau organisasi, menjaga citra merupakan hal paling penting karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya adalah bersumber dari citranya. Saat terjadinya krisis tersebut, citra PT Dirgantara Indonesia bisa dinilai kurang baik di mata eksternal, terutama banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi ragu untuk bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Krisis ini juga merupakan suatu keadaan yang berpotensi mempengaruhi secara negatif suatu perusahaan, organisasi, atau industri beserta kelayaknya, produk yang dihasilkannya, bahkan juga nama baik perusahaan atau organisasi itu sendiri. Biasanya suatu krisis dapat mengganggu transaksi normal suatu perusahaan dan bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan suatu organisasi. Oleh karena itu, sebagai suatu ancaman, krisis harus ditangani secara tepat agar organisasi dapat berjalan dengan normal. Mengapa krisis tahun 2017 di PT Dirgantara Indonesia bisa terjadi?
Alasan yang pertama, krisis moneter yang menyebabkan IMF tidak memberi bantuan pinjaman lagi. Alasan yang kedua, APS atas permintaan sendiri 9.000 karyawan mengundurkan diri. Yang ketiga, PHK massal 5.000 orang. Dan yang terakhir yaitu kasus pilot pada tahun 2017. Dan selanjutnya, bagaimana solusi yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia dalam menghadapi krisis serta memperbaiki citra pasca perusahaan? Yang pertama, membangun kepercayaan customer. Yang kedua, membuat 4 tahapan yaitu prevention, preparation, action, and recovery dengan membuat tim krisis. Yang ketiga, media relations, dan yang keempat, program N219. Mempelajari solusi yang dilakukan oleh Humas yaitu krisis yang terjadi sebagai bahan pembelajaran untuk perusahaan agar krisis tidak terjadi kembali, memperhitungkan kemungkinan krisis akan terjadi. Humas menjadi lebih peka terhadap situasi yang akan mengancam perusahaan dan selalu memperhitungkan keputusan yang akan diambil agar tidak salah dalam mengambil langkah. Melakukan kedekatan dengan media karena strategi media sampai saat ini masih diterapkan. Karena strategi ini menguntungkan kedua belah pihak dan eksistensi perusahaan bisa lebih baik karena pemberitaan yang positif. Dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh Humas, citra perusahaan bisa semakin lebih baik dan dianggap berhasil oleh masyarakat. Dari kasus PT Dirgantara Indonesia ini termasuk ke dalam masalah korporasi karena kasus ini mencakup ataupun berkaitan dengan sebuah perusahaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.